Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahardikeng tias ring kamardikan, nugroho wilasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung, mugi anggung sumawanda wonten ing jiwangga kula lan panjenengan sedaya. Waraden sagung dumadi, amin. Yang saya hormati Bapak Eko Raharjo selaku Ketua Panitia Ujian Skripsi, yang saya hormati Ibu Uci Fuadia selaku Sekretaris Ujian Skripsi, yang saya hormati Bapak Agus Yuwono selaku Penguji 1, yang saya hormati Bapak Mujimin selaku Penguji 2, yang saya hormati dan saya cintai Ibu Esti Sudi Utami selaku Penguji 3 sekaligus dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuningsih, NIM 26014160003. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Higher Order Thinking Skill HOTS pada soal USBN Bahasa Jawa di SMA Kesatrian 1 Semarang. Penelitian saya dilatar belakangi oleh yang pertama adalah USBN merupakan salah satu faktor standar kelulusan bagi peserta didik. Maka dari itu, berdasarkan kurikulum 2013 harus memuat konten HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Yang kedua adalah berdasarkan penelitian Hartini et al. Dan Nur Wahidah tahun 2018 mengatakan bahwa peserta didik Indonesia masih kesulitan dalam mengerjakan soal-soal HOTS, belum mandiri, dan masih belum bisa mengerjakan soal-soal HOTS. Kemudian, yang ketiga adalah berdasarkan TIMSS mengatakan bahwa peringkat fisika peserta didik Indonesia di ranking 50 dari 53 peserta. Kemudian, berdasarkan data PISA, Program for Student International Assessment, poin Indonesia yaitu 403 atau menempati peringkat 62 dari 70 negara. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Widana tahun 2017 mengatakan bahwa ujian sekolah umumnya soal-soal ujian sekolah itu hanya memuat C1 yaitu mengingat dan C2 yaitu memahami. Sementara untuk konten HOTS masih sangat minim sekali. Kemudian yang terakhir adalah minimnya penelitian HOTS terkait dengan bahasa, khususnya bahasa Jawa. Kebanyakan soal HOTS itu hanya di saintifik dan ekonomi. Berdasarkan latar belakang ini, saya merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah implementasi HUTS pada soal USBN Bahasa Jawa tahun ajaran 2017-2018 dan tahun ajaran 2018-2019. Kemudian, bagaimanakah perbandingan HUTS pada kedua soal USBN tersebut. Tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi HOTS dan perbandingan HOTS pada kedua soal USBN tersebut. Di sini ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Kemudian, kajian pustaka saya yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019, yang terbaru tahun 2019. Karena keterbatasan waktu akan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Landasan teoritis yang saya pakai dalam penelitian saya adalah yang pertama adalah HOTS, yang kedua adalah taksonomi belum revisi, kemudian yang ketiga adalah USBN, dan yang keempat adalah mata pelajaran bahasa Jawa di SMA. Yang saya akan tekankan di sini adalah taksonomi belum revisi. Saya menggunakan taksonomi belum revisi Anderson dan Caldwell, di mana ada perbedaan taksonomi belum sebelumnya dengan taksonomi belum yang direvisi. Taksonomi belum revisi ini terdapat dua dimensi, yaitu dimensi pengetahuan kognitif dan dimensi pengetahuan soal. Dimensi pengetahuan kognitif terdiri dari C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Sementara dimensi pengetahuan soalnya yaitu ada pengetahuan faktual, pengetahuan metakognitif, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural.
Ini kerangka berpikir penelitian saya akan lewati saja. Desain dan penelitian saya yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pemaparan data dan verifikasi data untuk mendapatkan deskripsi dari implementasi HOTS dan perbandingan HOTS pada kedua soal tersebut. Sumber data saya ada data saya peroleh dari butir soal HOTS kedua soal USBN tersebut, dan sumber datanya yaitu pada naskah soal USBN tahun ajaran 2018-2019 dan 2017-2018. Teknik pengumpulan data, saya menggunakan studi dokumen di sini. Kemudian analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Ini berdasarkan analisis data interaktif. Kemudian di sini ada langkah analisis data. Yang pertama, saya menganalisis kemunculan indikator dimensi kognitif soal dan dimensi pengetahuan berdasarkan taksonomi belum revisi pada kedua soal USBN. Kemudian saya menghitung persentase kemunculan indikator tersebut dengan yaitu dengan rumus indikator untuk setiap kategori per indikator total kategori dikali 100%. Setelah menemukan hasilnya, kita interpretasikan hasil presentasi tersebut ke dalam tabel. Ya, ini saya bersumber dari Helmawati tahun 2019 dalam bukunya yaitu Penilaian dan Pembelajaran Berbasis HOTS, bahwa LOTS itu 5%, MOTS 55%, dan HOTS 40%. Setelah mengetahui kategorinya, kita langsung bisa mendeskripsikan setiap indikator-indikator yang telah diinterpretasikan. Bab 4, hasil penelitian. Yang pertama ada implementasi HOTS soal USBN Bahasa Jawa tahun ajaran 2017-2018 dan implementasi HOTS soal USBN Bahasa Jawa tahun ajaran 2018-2019. Dan yang ketiga adalah perbandingan HOTS soal USBN Bahasa Jawa tahun ajaran 2017-2018 dan 2018-2019. Yang pertama, langsung saja, implementasi HOTS pada tahun 2017-2018. Di sini sudah ada tabel distribusi soal USBN Bahasa Jawa, mulai dari C1 sampai C6. C1 termasuk dalam kategori LOTS, C2, C3 kategori MOTS, dan C4, C5, C6 termasuk dalam kategori HOTS. Langsung saya akan fokus pada kategori HOTS-nya. Nah, pada soal ini, HOTS dalam USBN ini adalah 32,71%, meliputi C4 25,45%, C5 1,81%, dan C6 5,45%. Sedangkan menurut Helmawati tahun 2019 bahwa HOTS yang baik itu dipersentasekan sebesar 40%. Untuk penjelasannya lebih lanjut akan kita next ke slide selanjutnya. Kategori menganalisis C4, dalam soal ini termasuk dalam kategori C4, proses kognitif mengatribusikan, karena dalam soal ini peserta didik harus mengatribusikan tujuan dari penulis, apa sih maksud dari penggalan teks Bima Bungkus ini, sehingga mereka mampu mencari dan menemukan pitutur luhur yang ada dalam teks Bima Bungkus ini. Kemudian pada butir soal 4 ini juga termasuk dalam dimensi pengetahuan konseptual, subjenis, prinsip, dan generalisasi. Di sini peserta didik mampu untuk menggeneralisasikan isi teks Bima Bungkus sehingga mereka mampu memahami dan menjawab pitutur teks tersebut dengan tepat. Nah, dalam Helmawati tahun 2019 juga menyebutkan bahwa C4 yang baik itu dipresentasikan sebesar 25%. Dalam soal ini, kategori C4 dipresentasikan sebesar 25,45%, hampir mendekati kategori yang baik. Akan tetapi, proses kognitif pada C4 ini masih kurang variatif. Hanya ditemukan 2 proses kognitif, yaitu mengatribusikan dan membedakan. Perlu ditambah dengan proses kognitif mengorganisasi sesuai dengan Anderson dan Caldwell 2010. Kemudian,
Kategori mengevaluasi C5 pada butir soal 5 ini termasuk kategori C5 proses kognitif memeriksa karena di sini peserta didik harus mampu memeriksa kesalahan. Di sini adalah untuk memeriksa kesalahan kata pada penggalan teks yang telah disediakan. Nah, kategori C5 dalam butir soal 5 ini termasuk ke dalam dimensi pengetahuan metakognitif subjenis pengetahuan strategis. Karena dalam soal ini siswa harus mampu untuk memecahkan dengan strateginya masing-masing, dengan strategi dan kognisi diri sendiri. Dan jadi antara siswa satu dan satu yang lainnya itu berbeda cara mengerjakannya, akan tetapi tetap pada jawaban dituju di jawaban yang sama. Kemudian C5 ini dalam Helmawati, C5 yang baik itu dipresentasikan sebesar 10%. Akan tetapi pada soal ini hanya dipresentasikan sebesar 1,81%. Artinya pada soal kategori C5 ini masih sangat minim sekali kategori C5. Padahal C5 itu merupakan salah satu kategori HOTS yang juga mempengaruhi jumlah persentase HOTS. Maka dari itu perlu ditambah soal-soal kategori C5 ini. Serta proses kognitifnya juga belum bervariasi, hanya ditemukan proses kognitif memeriksa dan perlu ditambahkan proses kognitif mengkritik sesuai dengan Arshon dan Katwal 2010. Kemudian kategori mencipta C6. Pada butir soal 6 ini, termasuk kategori C6, proses kognitif memproduksi, di mana para siswa harus mampu memproduksi kata-kata atau memproduksi bahasa sesuai dengan bahasanya sendiri-sendiri, dan juga karya yang orisinil. Di sini siswa harus mampu mendeskripsikan gambar yang telah disediakan, yaitu gambar tumpeng di sini. Kemudian kategori C6 ini termasuk dalam dimensi pengetahuan metakognitif subjenis pengetahuan strategis, di mana peserta didik harus mampu mengerjakannya dengan pengetahuan dan kognisinya mereka masing-masing. Jadi antara satu siswa dan satu siswa lainnya berbeda. Ada yang mengerjakan dengan mencari judulnya terlebih dahulu, ada yang mengerjakan dengan menuliskan kalimat-kalimat pokoknya terlebih dahulu. Jadi antara satu siswa itu berbeda. Kemudian kategori C6 ini berdasarkan Helmawati itu dipresentasikan 5% yang baik. Akan tetapi pada kategori C6 ini dipresentasikan 5,45%. Jadi sedikit agak lebih, akan tetapi pada kategori C6 ini sudah sangat bagus sekali. Hanya pada kategori proses kognitifnya saja yang kurang beragam. Hanya ditemukan proses kategori memproduksi, perlu ditambahkan dengan kategori merumuskan dan merencanakan sesuai dengan Anderson dan Katwal. Nah, sekarang kita ke implementasi HOTS USBN tahun 2018-2019. Di sini juga sudah saya hitung, sudah saya jadikan satu dalam tabel distribusi soalnya. Langsung saja fokus ke C4, C5, dan C6 HOTS-nya. Nah, soal HOTS pada USBN 2018-2019 yaitu sebesar 32%. Termuat atau terdistribusikan dalam C4 24%, C5 4%, dan C6 4%. Masih sama panduannya saya menggunakan Helmawati yaitu HOTS yang baik sebesar 40%. Nah, kategori C4 pada butir soal 10 ini termasuk kategori C4 proses kognitif mengatribusikan. Dalam soal ini, peserta didik harus mampu mencari tujuan mengabstraksi makna tembang. Di sini sudah disediakan makna tembang dan peserta didik harus memilih manakah tembang yang tepat sesuai dengan tujuan atau pitutur pada soal tersebut. Termasuk dalam dimensi pengetahuan konseptual, subjenis prinsip, dan generalisasi. Di sini siswa harus mampu mengetahui dan menggeneralisasi makna-makna tembang tersebut.
Nah, masih sama, saya menggunakan Helmawati. Pada Helmawati, C4 itu yang baik terdistribusikan sebesar 25%. Akan tetapi pada kategori C4, soal ini hanya 24%, artinya masih kurang. Jadi perlu ditambahkan kategori C4 ini pada soal USBN 2018-2019. Dan juga pada soal ini, proses kognitifnya sudah sangat lengkap, sehingga perlu dipertahankan, yaitu meliputi mengatribusikan, membedakan, dan mengorganisasikan. Jadi perlu dipertahankan. Kemudian, kategori mengevaluasi atau C5, pada butir soal ini, termasuk ke dalam proses kognitif memeriksa. Di sini siswa harus mampu memeriksa apakah penggalan teks ini sudah memuat unsur-unsur teks pawarto atau unsur-unsur teks berita meliputi 5W 1H seperti itu. Kemudian termasuk ke dalam dimensi pengetahuan metakognitif subjenis pengetahuan strategis. Di sini siswa harus mampu mengembangkan kognisi dirinya sendiri untuk dapat menjawab pertanyaan ini dengan tepat. Kemudian berdasarkan Helmawati juga, kategori C5 ini dipresentasikan 10%, itu yang baik. Akan tetapi pada kategori soal ini, C5 hanya dipresentasikan sebesar 4%. Itu artinya masih sangat kurangnya kategori C5 ini dalam soal USBN. Maka dari itu perlu ditambahkan konten soal yang memuat C5 dalam soal ini. Serta perlu juga ditambahkan proses kognitifnya karena hanya ditemukan proses kognitif memeriksa. Jadi perlu ditambahkan dengan proses kognitif mengkritik sesuai dengan Anderson dan Catwall. Kemudian kategori mencipta C6 dalam butir soal 12 ini termasuk ke dalam C6 proses kognitif memproduksi. Di sini siswa harus mampu memproduksi 2 paragraf isi teks pidato dengan tema yang telah ditentukan yaitu sukses pemilu 2019. Nah, mereka harus mampu membuat karya orisinil sesuai dengan kemampuan mereka berdasarkan tema tersebut. Kemudian, kategori C6 ini termasuk ke dalam dimensi pengetahuan metakognitif. Jadi, antara satu siswa dan siswa lainnya, dengan cara pengerjaannya itu berbeda sesuai dengan kognisi atau kemampuan dirinya sendiri. Kemudian, kategori C6 ini berdasarkan Helmawati, kategori yang baik C6 adalah 5%. Akan tetapi pada kategori C6 ini hanya 4%, maka dari itu perlu ditambah kategori C6 ini, dan juga proses kognitifnya perlu lebih bervariasi, karena hanya ditemukan proses kognitif memproduksi, perlu ditambah dengan merumuskan dan merencanakan, sesuai dengan Anderson dan Catwall. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana perbandingan HUTS pada soal USBN Bahasa Jawa tahun ajaran 2017-2018 dan 2018-2019. Nah, di sini telah ada tabel perbandingan soalnya. LOTS atau Low Order Thinking Skill adalah pada bagian yang warna biru, kemudian MOTS, Middle Order Thinking Skill, pada warna orange, dan abu-abu itu HUTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, berdasarkan perbandingan Helmawati tahun 2019, LOTS, MOTS, dan HOTS dinyatakan sebesar 5%, 55%, dan 40%. Nah, LOTS pada kedua soal USBN ini mengalami peningkatan sebesar 0,37%, kemudian MOTS mengalami peningkatan sebesar 0,37%, dan pada HOTS, akan tetapi pada HOTS ini mengalami penurunan sebesar 0,71%. Penutup. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi HOTS yang baik itu didistribusikan sebesar 40%. Akan tetapi pada kedua soal USBN ini masih belum mencapai 40%. Maka dari itu perlu ditambahkan lagi kategori soal HOTS pada soal ini. Kemudian pada perbandingan soal HOTS antara LOTS, MOTS, HOTS masih belum seimbang, dan juga HOTS-nya belum memenuhi 40%. Maka dari itu, perbandingan atau pendistribusian soal antara LOTS, MOTS, dan HOTS supaya lebih diseimbangkan untuk kedepannya.
Sarannya, karena berdasarkan hasil penelitian jumlah persentase belum seimbang, maka dari itu dan masih kurang, maka dari itu diharapkan ke depannya jumlah persentase HOTS ini bisa ditingkatkan sehingga keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik juga akan meningkat pula. Kemudian bagi peneliti lain yang ingin meneliti terkait HOTS khususnya pada mata pelajaran bahasa Jawa, saya harap peneliti lainnya mampu merekonstruksi soal HOTS tersebut, dilengkapi dengan rekonstruksi soal HOTS ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.